Oke teman-teman, selamat datang channel Mam Cuks ya. Di kesempatan kali ini teman-teman, aku ingin menjawab komentar dari kalian. Isi komentarnya sih kalau nggak salah seperti ini teman-teman. Bang, buatin tutorial tendangan T balik agar bisa mengenai target. Nah, namanya target kan bisa patching, bisa juga lawan manusia seperti itu teman-teman. Ya, gimana caranya? Oke, di sini yang aku tangkep ya. Kita langsung aja. Di sini yang aku tangkep, yang pertama kalian harus bisa kuasain dulu basicnya. Karena tendangan T balik itu basicnya adalah tendangan B, atau prosesnya itu kayak tendangan B. Contoh nih, tendangan B kan putar dulu, putar, baru di tendangan B-in. Kalau tendangan T, putar dulu kan sama, tuh, baru di tendangan T-in, seperti itu. Sehingga prosesnya sama gitu loh. Basicnya kalian harus bisa tendangan B terlebih dahulu teman-teman. Ya, kebanyakan orang-orang ketika kita belajar tendangan B itu lupa sama prosesnya. Padahal proses tendangan B itu satu-satu teman-teman. Putar dulu baru ditendangin. Kebanyakan dari kita itu salah mengira tendangan B tahu-tahu langsung muter gini. Nah, itu bisa melewat teman-teman. Gitu loh. Jadi pelan-pelan menuju ke tahap ini gitu loh. Lewatin dulu prosesnya gitu loh. Oke, caranya agar kita bisa mengenai lawan atau tendangan kita tidak melenceng itu berpengaruh pada tumit kita, tumit depan kita. Waktu kita berputar, contoh nih, satu. Nah, kalau berputarnya pas atau tumit kita menghadap ke atas, itu pasti kita nendangnya bakal lurus teman-teman, atau mengenai target yang kita inginkan. Tuh, masuk. Seperti itu teman-teman. Atau tendangan T juga sama. Sini masuk tendangan T. Seperti itu. Ya, sehingga tumit ini mempengaruhi. Makanya itu kita harus belajar basicnya dulu. Basicnya adalah tendangan B, prosesnya adalah memutar, tumitnya harus ke atas. Beda lagi nih, contoh nih, kalau tendangan memutar kita tumitnya itu bablas gini, pasti menceng teman-teman. Contoh nih, ke sini bablas gini ya, kita pasti tendangan kita nggak pas sama target. Tuh, nggak pas. Terlalu muternya juga nggak sempurna juga sama ke sini, nggak lurus gini, sama teman-teman. Ini mempengaruhi tendangan kita gitu loh. Pasti kita tendangan B-nya pasti ke sono gitu loh. Sehingga tumit ini mempengaruhi apa namanya tendangan kita. Jadi gitu teman-teman. Kuasain dulu basicnya. Putar dulu sini, putar dulu tumitnya menghadap ke atas, baru di B-in. Tanpa melihat pun kita pasti ngenain musuh. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian udah lancar basicnya, udah paham gitu loh, kita masuk ke langkah kedua, meminimalisir agar tendangan kita nggak melenceng gitu loh. Caranya gimana? Yaitu agak serong ke dalam teman-teman. Contoh nih, waktu kita nendang, di sini kan kita lurus nih, diusahakan kita agak serong sedikit, agak serong ke depan waktu kita mau nendang. Serongnya nggak banget, kalau banget kita pasti bablas ke sono. Serongnya dikit aja agar memudahkan waktu kita mau nendang. Jadi tendangan kita tuh los, tuh nggak ke ganjel kaki depan gitu loh. Jadi pas. No, kalau misalnya lurus kadang ada aja teman-teman, kalau misalnya kaki nggak panas itu bisa aja melenceng tendangan B-nya, bablas ke sono, miring, seperti itu teman-teman. Jadi cara minimalisirnya bisa juga dengan maju serong ke dalam. Sedikit aja teman-teman. Masuk baru tendangan B. Seperti itu. Ya. Cara meminimalisirnya. Tentu teman-teman di sini proses dengan tendangan B itu beda dengan tendangan T balik. Kalau tendangan B itu serangannya itu ke bawah. Tendangannya langsung ke bawah. Tuh, ke bawah. Sedangkan untuk tendangan T harus diangkat dulu. Kalau tendangan T itu miring, kalau tendangan P itu belakang. Nah, ini tendangan B. Kalau tendangan T itu miring. Sehingga prosesnya juga beda, tapi memutarnya sama gitu loh. Kakinya ke atas, kalau tendangan T balik, angkat dulu, break, baru ditendangin. Tuh, proses tendangan T seperti itu. Coba pelan-pelan dulu, satu-satu aja dulu, jangan buru-buru langsung ke memutar. Satu, angkat dulu, langsung jebretin. Seperti itu. Untuk tendangan T balik. Ya. Atau bisa juga
tak ke tahap 2 tadi meminimalisirnya dengan agak serong. Nah kalau agak serong ini enak nih, pas banget nih ke sasaran nih. Bread seperti itu. Itu teman-teman untuk langkah kedua biar kita dapat mengenai target. Yang ketiga kita harus tahu targetnya di mana. Harus sesuai sama tendangan yang kita mau. Kalau kita mau tendangan B, targetnya harus seperti ini. Jangan tendangan B targetnya nurun gini. Kalau ini tendangan A teman-teman. Nah kalau ini masuk tendangan A. Kalau tendangan B diusahakan lurus. Seperti itu. Kalau ini untuk patching ya targetnya. Jebret, masuk, bang. Pasti pas. Gitu loh. Kalau manusia, taruh dulu. Nah kalau manusia gimana mas? Pasang. Oke, karena dia pasangnya begitu ya teman-teman. Pasang aja. Nah karena pasangnya begitu, ini enak banget buat kita buat tendang. Artinya pas ketika kita mau mutar, pas sama pengen yang kita kenain, yaitu ulu hati, perut atau dada. Sini masuk, jebret. Beda lagi kalau belakangin, hadap sono coba. Pasang sini lah. Nah beda lagi kalau kayak gini teman-teman. Nah kalau kayak gini susah kita untuk mengenai target, karena target kita tuh harus masuk ke ulu hati, dada, perut. Jadi ketika kita masuk itu susah buat ngenain ya. Paling enggak itu rusuk. Rusuk juga pasti ketahan sama tangan dia. Ceder. Nah itulah pentingnya kita mematangkan kedua kaki. Jangan bisa kanan-kanan aja, kiri-kiri aja. Jadi seperti itu mah. Harus balance ya. Kanan kiri diusahakan sama. Kalau aku sih dulu latihannya kalau kanan 10, yang kiri 20 kali. Seperti itu agar balance. Kalau aku latihannya seperti itu. Itu untuk ke tahap ketiga, pasang yaitu target. Sehingga ketika kita udah paham basicnya, terus juga bisa meminimalisirnya gitu loh, targetnya juga pas, itu tendangan kita, tendangan terbalik pasti gak akan melenceng teman-teman, pasti akan lurus. Contoh nih, kita dari sini deh, kita serong dulu nih, serong ke sini tuh, agak serong kan, masuk tendangan teh balik, jebret. Oke, kita coba cepat ya teman-teman. Nah seperti itu ya, sekiranya seperti itu teman-teman. Nanti aku bedain deh proses-prosesnya, nanti aku bedain sama video waktu aku jelasin. Jadi seperti itu teman-teman. Nah di sini juga nih metode latihannya nih. Tahap pertama udah, tahap kedua udah, tahap ketiga udah, masuk ke tahap latihannya. Nah nanti aku bedain tahap latihannya tuh, nanti diusahakan dengan target menggantung gitu. Karena itu mempengaruhi intuisi kita teman-teman. Kalau prosesnya, tekniknya kita udah hafal, udah paham betul, kita belajar intuisi. Yang artinya gini, target. Ketika musuh udah masang kuda-kuda kayak gini, kita mau nendang, kita bakal ragu-ragu teman-teman. Karena kita udah punya intuisi. Intuisi adalah kayak seperti, wah dia pasang gini, gue pasti kena. Seperti itu teman-teman. Ya tendangan kita pasti kenain lawan gitu loh. Beda lagi kalau kita nggak punya intuisi, artinya ragu-ragu gitu. Tendangan gue masuk apa enggak ya? Tendangan gue masuk ya? Lama-lama terlalu terburu-buru, akhirnya tendangan kita bisa melenceng ke sono. Seperti itu teman. Tapi kalau kita punya intuisi yang kuat gitu loh, ketika target udah pasang kayak gini, kita mau nendang pun bakal pas gitu loh. Jebret, seperti itu teman-teman. Ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa aku sampaikan. Nanti aku bedain proses latihannya, terus juga proses tahap-tahapannya di lain dari aku menjelaskan. Jadi seperti itu. Semoga video ini bisa menjawab dari komentar kalian ya. Kalau ngerasa video ini bisa bermanfaat, kalian bisa like video Imam Cuks ya teman-teman. Kalian bisa subscribe. Kalau ngerasa video ini dibutuhin, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Jadi seperti itu. Oke, mantap. Salam olahraga.